Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ahelmi Channel. Selamat datang dalam pembelajaran daring di masa bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita sama-sama mengikuti program pembelajaran dalam rubrik Sairan, Sajian Inspirasi Ramadan. Berikutnya kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin dalam sesi episode yang pertama dengan topik mengenal huruf hijaiyah. Kali ini kita akan memasuki topik berikutnya, yakni menuliskan huruf hijaiyah. Kita mulai sama-sama dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kalian yang menyaksikan video ini, atau ayah bunda yang menemani, atau siapapun yang baru saja membaca dan mempelajari huruf-huruf Al-Quran, Allah berikan fadilah dan keutamaan dalam menuntut ilmu, dan kita mendapatkan fadilah keberkahan di bulan Ramadan yang suci ini. Tetap dijaga protokol kesehatannya dari rumah ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita memasuki topik menulis huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa ya jumlahnya? Seperti yang kita ketahui dalam topik yang pertama, huruf hijaiyah jumlahnya ada 29 dengan pengecualian huruf lam alif yang seringkali masuk dalam penghitungan sehingga jumlahnya menjadi 30. Huruf tambahan selain 29 huruf itu termasuk salah satu diantaranya adalah lam alif. Ternyata selain lam alif ada juga yang disebut dengan ta marbutoh. Ta marbutoh adalah huruf ta yang bentuknya bulat tetap dengan titik 2 di atas. Hurufnya jika dituliskan di bagian akhir hampir mirip dengan huruf H pada lafaz Allah di ujung. Jadi jumlahnya ada 29 dengan tambahan huruf lam alif dan huruf ta marbutoh sebetulnya. Lalu kalau ta yang panjang yang seperti perahu titiknya 2 disebutnya apa? Itu namanya ta ta'nis. Sekali lagi, itu namanya ta ta'nis. Sedangkan alif dan hamzah pada topik yang pertama telah diutarakan apa perbedaannya. Berikutnya, Al-Quran ini ditulis menggunakan huruf hijaiyah. Tentu saja dengan ketentuan cara membacanya yang tertentu. Tidak bisa sembarangan kita membaca, karena harokat berbeda, tanda baca berbeda akan menimbulkan makna yang berbeda pula. Ingat kaidah yang kemarin disampaikan. Wal ahzu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana fa huwa athimun. Dan mengambil atau menggunakan huruf ilmu tajwid di dalam pembacaan Al-Quran adalah sesuatu yang wajib, yang hatmun, lazimun, yang mesti. Man lam yujawwidil qur'ana asimun. Siapa orang yang membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid, maka ia telah keliru dalam pembacaannya. Tentu akan menimbulkan makna yang berbeda. Bisa-bisa kita mendapatkan catatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Umat Islam tentu saja diwajibkan membaca dan mempelajari, tentu dengan mengamalkan isi Al-Quran. Tapi bagaimana cara kita bisa mengamalkan dan mempelajarinya kalau kita tidak menguasai cara membacanya? Dan cara membaca ilmu tajwid, ilmu Al-Quran disebut dengan ilmu tajwid. Kita ulas kembali ya, huruf-huruf hijaiyah seperti yang terdapat pada gambar berikut ini. Tentu dengan disitu dituliskan penambahan lam alif. Jadi huruf aslinya jumlahnya 29 dengan lam alif penambahannya. Maka umumnya yang sering tersebar di masyarakat adalah huruf tajwid, huruf hijaiyah yang berjumlah 30. Berikutnya, yuk kita bahas satu persatu ya. Alif, kemudian ba, lalu ta, lalu sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, bersama-sama ya. Zai, sin, shin, shad, ba, ta, za, ain, ghin,
fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, dan ya. Berikutnya, ini adalah cara menuliskannya. Apabila disimpan di bagian aslinya dengan sendiri, maka tulisannya seperti yang tadi kita lihat pada gambar. Sekarang perhatikan, apabila ditulis di awal huruf aslinya ba, maka ujung perahunya dia dipotong untuk menyambungkan huruf berikutnya. Lalu apabila ditulis di tengah, lihat baik-baik. Titik-titik-titik di sana itu artinya huruf awalnya. Lalu titik-titik berikutnya itu adalah huruf setelah huruf ba-nya. Lalu kalau dibuat di bagian akhir, bentuknya hampir mirip seperti huruf aslinya. Begitupun dengan huruf ta, tha, dan jim. Ingat, apabila menuliskan huruf jim, maka bagian perut bawahnya dari huruf jim tersebut menjadi hilang. Jim. Kalau di tengah-tengah, begitu pula. Lalu bagian akhir muncul kembali bagian perut dari huruf jim tersebut. Ha dan kho mirip seperti huruf jim. Lalu sin, shin, dan shod sama seperti huruf jim, bagian ujungnya menjadi hilang apabila dituliskan di bagian awal kalimat atau di tengah kalimat. Lalu huruf bo dan huruf ko. Berikutnya huruf zo sampai di bagian akhir. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat panduannya di dalam buku yang diajarkan oleh guru-guru kalian di pengajian masing-masing, baik yang mulai dari Iqra, tuturutan, atau juz amma. Mudah-mudahan kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Ingat, sebaik-baiknya pelajaran adalah bertemu dengan guru, mendapatkan bimbingan guru secara langsung. Apalagi ini berkaitan dengan ilmu cara membaca Al-Quran. Lalu, sebagian ini adalah huruf-huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk, hanya memiliki bentuk yang tunggal saja. Dan akhirnya, contoh, alif, akhirnya alif, dal, dal, ro, zai, wawu, lam alif, dan ta. Kenapa? Karena huruf-huruf ini tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Huruf ini tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Huruf alif, dal, dal, ro, zai, wawu, lam alif, dan huruf ta tidak digabungkan dengan huruf setelahnya. Ingat, ta yang dimaksud adalah ta marbutohnya. Berikutnya, huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk hanya mempunyai bentuk yang tunggal. Itu tadi yang kita sebut dengan huruf hamzah. Baik, itulah tadi perjumpaan kita dalam topik pembahasan tajwid kali ini dalam rubrik Sairan, sajian inspirasi Ramadan. Jika dirasa video ini bermanfaat untuk membantu pelajaran dari rumah, baik untuk anak-anak sekolah, anak-anak madrasah ibtidaiyah, atau anak-anak SMP, SMA, atau bagi ayah bunda, termasuk mereka yang baru mempelajari Al-Quran, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan dalam menuntut ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.